Ngos-ngosan, ini adalah new normal untuk ekonomi Indonesia 2020. Pajak sulit diungkit, COVID-19 mengimpit, utang jadi jalan pintas. Ekonom meminta pemerintah lebih awal memitigasi aroma resesi agar pemulihan ekonomi tidak jalan di tempat. Selamat malam pemirsa. Virus corona yang telah menjadi pandemi global membawa kepanikan ekonomi di seluruh dunia. Sejumlah negara langsung merespon dengan menggelontorkan berbagai stimulus fiskal hingga pelonggaran moneter untuk menangkal dampak negatif virus corona. Lalu bagaimana upaya pemerintah menjaga imunitas ekonomi Indonesia di tengah wabah kepanikan corona? Apakah Indonesia bisa bertahan melewati pandemi ekonomi yang kini mulai menjalar ke sejumlah sektor bisnis dan industri? Saudara, pemerintah memproyeksikan skenario berat dan paling berat saat pandemi virus corona terhadap penambahan kemiskinan dan pengangguran. Skenario paling berat akan ada tambahan 3,78 juta orang miskin dan penambahan pengangguran 5,23 juta orang. Apa upaya yang harus segera dilakukan agar jumlah warga miskin dan pengangguran tidak bertambah? Banyak tantangan, namun tidak sedikit yang telah kita kerjakan. Singkatnya, strategi pemerintah sejak awal adalah mencari titik keseimbangan. Sekali lagi, mencari titik keseimbangan. Saya tegaskan kembali bahwa kesehatan masyarakat, kesehatan publik tetap nomor satu. Tetap yang harus diutamakan. Inilah prioritas, tetapi memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi. Dampak pandemi terutama di perekonomian Indonesia adalah pertama kita melihat kemungkinan besar kelangkaan dari barang-barang kebutuhan pokok. Sebagaimana yang kita tahu bahwa China dalam hal ini sebagai penyuplai utama impor barang-barang baku dan barang-barang kebutuhan pokok Indonesia. Dan oleh karenanya kita juga pada akhirnya melihat beberapa kebutuhan kita terdampak. Kelangkaan dari impor bahan baku terutama itu akan kemudian mengkontraksi kemampuan industri untuk kemudian berproduksi dan kemudian menciptakan nilai tambah. Nah, oleh karenanya bisa jadi kalau misalnya ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, ini akan kemudian berdampak pula secara negatif pada perekonomian Indonesia. Di sektor keuangan ada dampak dari sisi capital outflow atau capital reversal yang cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Kita melihat IHSG sudah mulai masuk zona merah. Dan kemudian kita juga melihat di Amerika Serikat dan juga beberapa negara-negara maju lainnya juga ikut terdampak. Di Amerika Serikat sendiri sudah melakukan beberapa measures atau beberapa langkah-langkah kebijakan. Salah satunya adalah dengan menurunkan suku bunga The Fed hingga 100 basis point dan memulai era baru dalam quantitative easing. Pasar dalam hal ini menghadapi kepanikan sehingga kita melihat IHSG kita itu cenderung berada pada zona yang terus-menerus merah. Ada beberapa langkah yang bisa pemerintah lakukan. Dimensinya ada di jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Di jangka pendek tentunya bagaimana pemerintah dalam hal ini menjaga kestabilan harga. Dari sisi kestabilan harga berarti kita harus berbicara mengenai relaksasi impor untuk kebutuhan bahan baku, kebutuhan industri, dan juga kebutuhan barang-barang konsumsi. Dan kemudian menjaga agar stok pangan, stok kebutuhan pokok, dan juga stok kebutuhan tersebut yang terkait dengan industri tetap ada dan tidak kehabisan. Sementara di jangka menengah, selain kita juga harus mencari pasar baru selain China untuk target ekspor maupun impor, juga kemudian harus dilakukan beberapa intervensi kebijakan baik fiskal maupun moneter. Dalam hal ini, daya beli masyarakat tentunya akan terdampak kalau misalnya akan ada shock dari sisi demand atau harga yang meningkat. Oleh karenanya, saya rasa dalam hal ini pemerintah juga bisa kemudian mengeluarkan kartu prakerja, kemudian mengeluarkan BLT, supaya kelompok-kelompok yang paling rawan dalam perekonomian tidak berdampak cukup serius. Salah satunya adalah kalau kita melihat di bulan Januari ada Purchasing Manager Index Indonesia yang sudah di atas angka 50, di mana di China sudah di bawah 30. Ini artinya sebenarnya menjanjikan sebuah potensi ke depan. Ada juga kemungkinan bahwa pasar-pasar yang sebelumnya sangat tergantung pada China itu akan mengalihkan pasarnya, salah satunya adalah ke Indonesia. Potensi ini bisa kita lihat setidaknya kemarin di bulan Februari ketika ada surplus neraca dagang, yang mana ini jarang sekali terjadi. Nah, dari sini itu menjanjikan sebuah potensi ya di jangka panjang, di mana kita bisa menjadi pasar alternatif selain China.
media kamu. Tipsnya, tetap aktif di sosial media, tunjukkan empati dan kepedulian di sosial media. Hindari postingan yang bersifat salesy atau pushy. Alasannya, karena yang dibutuhkan oleh pelanggan adalah support and understanding untuk menghadapi situasi seperti sekarang. Jadi, tetaplah aktif dan terhubung dengan mereka di sosial media agar dapat menciptakan sentimen yang positif terhadap brand kamu. Yang kedua, pemanfaatan aplikasi online shop. Tipsnya, fokuslah kepada strategi SEO agar dapat ditemukan di halaman pertama Google. Alasannya, agar produk kamu dapat ditemukan dengan mudah secara online. Yang ketiga, pemanfaatan situasi untuk bersaing dengan kompetitor. Tipsnya, jangan menghentikan SEO campaign kamu selama pandemi. Kemudian lakukan optimasi website dan konten setiap harinya. Alasannya, untuk meningkatkan lalu lintas traffic di situs agar dapat bersaing melewati kompetitor. Yang keempat, memberikan penawaran spesial. Tipsnya, berikan penawaran spesial untuk menarik perhatian audiens. Penawaran spesial bisa berupa diskon. Alasannya, saat ini banyak orang yang melakukan pencarian di situs untuk mendapatkan penawaran spesial atau diskon yang bertujuan untuk menghemat uang selama masa pandemi saat ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. See you and stay healthy.